Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Adiata Mahalim, NIM 211010001 dari kelas S1TT09A, cita-cita jadi engineering. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah materi dari praktikum algoritma dan pemrograman modul 4, yaitu konstruksi dasar pengulangan. Yang pertama ada pendahuluan. Konstruksi dasar pengulangan atau repetition merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Konstruksi dasar pengulangan terdiri dari tiga bagian, yaitu kondisi pengulangan, badan pengulangan, dan pencacah atau counter. Selanjutnya, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari empat struktur, yaitu struktur for to, struktur while do, struktur repeat until, dan struktur pengulangan bersarang. Yang pertama ada for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah beberapa kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Selanjutnya ada struktur while do. Berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop, struktur while do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun, struktur while do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur while do. While do memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for to, yaitu untuk kasus di mana jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, sehingga kondisi stop tidak bergantung dari proses increment atau decrement lagi. Selanjutnya, struktur repeat until. Struktur repeat until, yaitu kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan atau setelah badan pengulangan dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dan struktur while do adalah badan pengulangan pada struktur repeat until akan dijalankan minimal satu kali. Sedangkan pada struktur while do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Selanjutnya, struktur pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya atau nested loop. Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya atau kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya atau kondisi 2 akan diperiksa dan jika terpenuhi atau bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Selanjutnya, di sini saya telah membuat sebuah program berdasarkan modul 4. Di sini saya membuat sebuah program yang akan memunculkan segitiga bintang terbalik. Untuk line pertama dan kedua itu terdapat header. Lalu untuk line keempat itu terdapat badan program. Kemudian di line ketujuh terdapat deklarasi program. Di sini saya menggunakan int, baris, spasi, i, dan j. Selanjutnya di line ke-8 merupakan keluaran atau perintah untuk memasukkan jumlah baris pada segitiga. Selanjutnya di line ke-10 itu terdapat inputan untuk memasukkan jumlah barisnya. Selanjutnya untuk line ke-12 itu terdapat perulangan pada segitiga bintang. Di sini saya menggunakan for dalam kurung i sama dengan baris, i lebih dari sama dengan 1, i min min.
Selanjutnya di line ke-16 itu terdapat perulangan pada segitiga bintang. Di sini saya menggunakan for dalam kurung spasi sama dengan i, spasi kurang dari baris, spasi plus plus. Selanjutnya di line ke-18 itu terdapat keluaran spasi untuk bentuk segitiga bintangnya. Selanjutnya di line ke-20 itu terdapat perulangan pada segitiga bintang. Di sini saya menggunakan for dalam kurung J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Selanjutnya, di line ke-22 itu terdapat keluaran bintang saat kondisi true. Selanjutnya di line ke-24 itu terdapat perintah untuk mengakhiri program. Berikut program yang telah saya buat. Jika program tersebut kita jalankan, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita harus memasukkan jumlah barisnya terlebih dahulu, itu 4. Lalu kita enter. Maka dari kode program tersebut akan memunculkan bentuk segitiga bintang terbalik seperti ini. Berikut contoh program yang telah saya buat berdasarkan modul 4. Untuk selanjutnya, di sini saya telah membuat sebuah flowchart berdasarkan kode program yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama di sini saya menggunakan bentuk oval, itu untuk memasukkan perintah untuk memulai dan mengakhiri program tersebut. Selanjutnya, saya menggunakan bentuk seperti ini untuk memasukkan deklarasi program, yaitu int baris spasi i dan j. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan bentuk jejar genjang untuk memasukkan outputan sebagai perintah untuk memasukkan jumlah baris pada segitiga yang akan kita buat. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan bentuk jajar genjang lagi sebagai inputan untuk memasukkan baris pada segitiga bintang. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya menggunakan bentuk belah ketupat untuk memasukkan kondisi perulangan pada program tersebut, yaitu for dalam kurung i sama dengan baris, i lebih dari sama dengan 1, i min min, for dalam kurung spasi sama dengan i, spasi kurang dari baris, spasi plus plus, for dalam kurung j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Jika pengulangan tersebut bernilai true, maka akan lanjut ke bentuk jajar genjang seperti ini. Itu untuk outputan dari bintang tersebut. Kemudian bentuk ini, langkah selanjutnya adalah terjadi pengulangan ke langkah sebelumnya. Jika pengulangan tersebut sudah bernilai false, maka itu berarti program yang kita buat sebelumnya sudah selesai untuk dijalankan. Ya, untuk kesimpulannya, konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 bagian, yaitu kondisi perulangan, yaitu berisi operasi logika untuk menentukan batas akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi atau bernilai true, maka pengulangan dapat terus dilakukan. Yang kedua, badan pengulangan, yaitu deretan instruksi atau pola yang diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berupa konstruksi dasar runtutan,
pemilihan atau bahkan pengulangan yang lain. Yang ketiga ada terminasi, yaitu proses penghentian pengulangan oleh suatu variabel pengulang. Proses tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pencacahan atau counter, atau melalui proses input atau chain. Proses terminasi dengan pencacahan membuat nilai variabel pengulang menjadi bertambah atau increment dan berkurang atau decrement di setiap pengulangannya dan akan berhenti saat nilainya sudah melebihi batas akhir yang ada di kondisi pengulangan. Sedangkan proses terminasi melalui operasi input membuat pengulangan dapat dihentikan berdasarkan kemauan dari user atau penggunanya dengan memasukkan nilai yang sama dengan kondisi pengulangan pada variabel pengulang. Dan yang keempat ada inisialisasi, yaitu proses pemberian nilai awal pada variabel pengulang. Proses ini dilakukan di awal atau sebelum masuk pengulangan dengan tujuan untuk memastikan proses pengulangan dijalankan. Seringkali proses ini diabaikan sehingga pengulangan mungkin dapat tidak berjalan sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Quotes dari saya, jadilah mata air yang jernih yang mampu memberikan kehidupan bagi sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.